Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Hari yang berbahagia untuk saudara dan saya pada hari ini. Hari ini saya akan melanjutkan lagi apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu kepada saudara. Saudara akan didatangi oleh pribadi firman. Dan itu akan menyingkapkan, memberikan kepada saudara pewahyuan, pengertian dan mencapai hikmat. Dan itu terwujud pada hidup saudara. Sebelum saudara menerima apa yang datang dari mulut Tuhan langsung, perkataannya, mari saja untuk kita berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk anugerah yang kau berikan kepada kami karena kau menyediakan firman-Mu tepat pada waktunya. Sehingga kami tidak hidup dalam kebingungan, dalam langkah kegelapan. Tapi kami berjalan dalam terang Tuhan. Oleh karena Engkau sendiri Tuhan yang memberitahukan kepada kami. Engkau sendiri Tuhan yang mensuplai kehidupan melalui firman-Mu Tuhan. Kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Kami ada bagi Engkau Tuhan. Berfirmanlah tanpa batas buat kami. Seperti apa yang Engkau mau anugerahkan kepada kami. Memberikan kepada kami roh pewahyuan, roh hikmat, dan pengertian. Kami siap bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Minggu lalu saudara mendengarkan langsung dari penjelasan pewahyuan yang datang dari Tuhan. Saya mengajak kita untuk bisa melihat apa yang terjadi pada diri Yesus. Itu Allah beberkan, Allah paparkan, tanpa ada satupun perbedaannya, itu juga yang akan terjadi pada hidup saudara. Yesus disebut yang sulung karena dia yang pertama. Bagaimana dia menempuh jalan Tuhan. Dia diperanakan oleh Allah sendiri. Meskipun dia adalah anak manusia, tapi dia diperanakan oleh Allah. Itu untuk memberitahukan kepada saudara suatu kabar gembira. Saudara harus mengalami proses yang disebut dengan jalan Tuhan, cara Tuhan. Seperti yang dialami oleh Yesus, maka saudara juga akan mengalami, akan memenuhi, dan menjadi penggenapan bagi rencana kehendaknya yang menjadikan saudara adalah anak-anaknya. Saya mengajak kita melihat lebih dahulu dari apa yang saya sudah jelaskan minggu lalu kepada saudara. Mari kita lihat dulu dalam Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima firman yang menjadi daging, menerima firman yang menjadi Yesus, menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Dikatakan supaya dia menjadi anak-anak Allah. Saudara harus tahu, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kemudian dikatakan lagi, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Melainkan dari Allah. Kemudian saudara lihat dari ayat 12 ini. Tapi semua orang yang menerimanya, menerima firman itu. Diberinya kuasa atau hak menjadi anak-anak Allah. Saya mau beritahu pada saudara. Di sini anak-anak. Di sini disebut dalam bahasa Yunaninya adalah teknon. G5043. Kemudian Allah menyebutkan. Ketika engkau menerima firman itu. Maka sebenarnya itu adalah proses. Engkau mulai diperanakan oleh Allah sendiri. Dan bukan karena faktor lahiriah. Yaitu oleh keinginan seorang laki-laki. Melainkan dari Allah. Ayat 13. Kita sampai pada ayat yang ke-14-nya. Ini merupakan hal yang final. Ini merupakan puncak daripada tujuan Allah. Mengapa dia memperanakan saudara.
Dikatakan firman itu, firman yang saudara terima itu, telah menjadi manusia. Dia berikan contoh ini adalah tentang Yesus. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Ini murid-murid yang menulis. Melihat kemuliaannya. Kalau firman itu menjadi manusia. Jadi bukan hanya firman itu diterima. Seperti ayat 12 tadi. Tapi firman itu harus menjadi manusia. Menjadi diri kita. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Sebagai dikatakan. Saya katakan sebagai. Anak tunggal. Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Di sini digunakan kata begotten bahasa Inggrisnya. Begotten itu adalah monogenes dari kata G3439. Ini menunjukkan bahwa dia satunya, dia yang pertama. Yang merupakan bukti daripada Allah memperanakan manusia. Bukti pertama, maka digunakan kata monogenes. Lalu kemudian kita melihat di sini dikatakan bahwa dia terlahir bukan karena keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Dari Allah langsung. Makanya dia disebut adalah anak tunggal dalam bahasa Indonesianya. Tetapi kita tidak usah mempermasalahkan itu. Tetapi ini untuk menunjukkan bahwa Yesus ini bukan hanya menerima firman yang menjadikan dia dewasa. Menjadi putra-putra Allah yang disebut dengan teknon. Tetapi menjadikan dirinya yang pertama diperanakan oleh Allah. Mencapai uios. Mari saya ajak kita untuk bisa melihat Matius pasal yang ketiga. Matius pasal yang ketiga ayat 17 di Sungai Yordan. Saya harus mengulang sedikit tentang apa yang saya sudah sampaikan minggu-minggu lalu kepada saudara. Ayat 16, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka atau surga terbuka. Dan ia melihat roh Allah. Seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Disebutkan di sini, inilah anakku. Ayat ini menggunakan kata anak di sini digunakan kata G5207 adalah uios. Inilah anakku. Saya ulangi, inilah anakku. Allah sendiri mengatakan bahwa yang diinginkan ada oleh Allah dalam proses dia memperanakan saudara dan saya adalah untuk bisa mencapai uios. Sama seperti Yesus. Itu sebabnya dia memberitahukan kepada saudara jalannya Allah. Bagaimana dia memproses peranakan itu. Memperanakan saudara. Saudara bukan hanya sekedar lahir baru saja. Bukan. Ingat. Dari ayat ini nanti saya akan lanjutkan dengan bahkan mungkin minggu-minggu yang akan datang. Saya akan sampaikan kepada saudara pewahyuan yang penting dalam hidup saudara. Saudara akan bisa melihat dan menyimpulkan sendiri dengan penuh keyakinan. Bahwa manusia itu satu-satunya makhluk ciptaan Allah yang bisa diperanakan oleh Allah. Oh, betapa dahsyatnya saudaraku. Itu sebabnya Allah menetapkan bahwa hanya manusia saja. Saya
Saya katakan hanya manusia saja yang bisa nantinya menampung seluruh kepenuhan Allah di dalam tubuh jasmaninya. Saya ngajak kita untuk kita melihat dulu Kolose 2. Saya katakan ketika engkau sudah diperanakan dari teknon menjadi uios sama seperti Yesus, itu merupakan cita-citanya Allah, impiannya Allah, rencana Allah. Maka engkau, tubuhmu, saya katakan tubuh saudara, akan mampu untuk menampung, saya katakan bukan sebagian kepenuhan Allah, tapi seluruh kepenuhan Allah di dalam tubuh jasmani. Kolose 1 ayat 19. Ini tentang Yesus. Kita mulai ayat 18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu. Ini adalah cerita sejarah, fakta sejarah. Apa yang terjadi pada diri Yesus. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan. Jadi lihat, Allah yang menilai, dia berkenan diam di dalam dia. Sekarang kita lanjutkan lagi kepada Kolose 2. Kolose 2 ayat 9. Sebab, lihat, seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam diri Yesus, manusia yang mati dan yang bangkit itu. Kemudian di ayat 2, Kolose 2 ayat 9-nya, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan ayat ini juga mengatakan demikian. Dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Di dalam dia siapa? Di dalam dia. Di mana seluruh kepenuhan kealahan itu berdiam secara jasmani di dalam dia. Dan saudara dipenuhi di dalam dia. Oh, berarti saudara terikut serta atas kepenuhan Allah yang sama. Dan itu bisa terjadi ketika engkau masih hidup. Di mana tubuh jasmanimu juga akan mampu untuk memuat, menampung seluruh kepenuhan kealahan itu. Di ayat 10 dikatakan, dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Oh my God. Ini luar biasa sekali saudara. Saya katakan ini sangat luar biasa sekali. Jadi tujuan Allah memperanakan saudara melalui proses dan jalannya Allah adalah supaya saudara menjadi uios. Demi apa? Supaya saudara mampu di dalam tubuh jasmanimu menampung ataupun memuat seluruh kepenuhan Allah. Bukan sebagian kepenuhan Allah. Seluruh kepenuhan Allah. Saya mengajak kita untuk bisa melihat Yohanes 14, saya diingatkan, Yohanes 14 ayat yang ke-9. Ini kepada Filipus, dia bertanya, tunjukkanlah kepada kami Bapa itu di ayat 8. Di ayat 9-nya, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu. Filipus, namun kau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu
kepada kami. Ini berkaitan dengan Kolose 1 dan Kolose 2 tadi. Seolah dikatakan kepada Filipus ini, telah sekian lama aku bersama kamu, Filipus, namun kau tidak mengenalku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa yang diekspresikan oleh hidupku. Karena apa? Karena seluruh kepenuhan Allah itu berdiam secara jasmani. Bukan ketika dia di sorga. Secara jasmani. Saya ingin pada hari ini saya berdoa ketika saya menyampaikan firman Tuhan ini. Supaya pewahyuan ini itu memberikan kepada saudara suatu kekuatan yang dahsyat untuk saudara berjalan mencapai tujuan dan dari rencana kehendaknya itu. Lihat di sini, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata? Ekspresikanlah, tunjukkanlah Bapa itu kepada aku. Ekspresikanlah Bapa itu kepada aku, kepada kami. Oh my God, saya melihat. Ini merupakan adalah titik di mana Allah dengan mudah akan membawa saudara dalam perjalanan hidup saudara selanjutnya. Kalau engkau melihat aku, kau telah melihat. Harusnya kau bisa melihat ekspresi yang dari dalam hidupku. Aku pancarkan tentang Bapa. Karena apa, Filipus? Karena dalam tubuhku, kata Yesus. Seperti yang dijelaskan oleh Paulus. Dalam tubuhku ini, dalam tubuh jasmani, tubuh manusia ini. Berdiam seluruh kepenuhan Allah. Yohanes 1 ayat 18. Lihat saudara. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya atau mengekspresikannya, mendeklarasikannya, mengungkapkan. Perhatikan baik-baik. Kata anak tunggal di sini digunakan kata adalah G5207. Itu adalah Uios. Tadi saudara mendengarkan. Membaca ayat Yohanes 1 ayat 12. Tapi semua orang menerimanya akan diberikan kuasa menjadi teknon. Teknon. Belum bisa. Untuk menampung. Memuat. Seluruh kepenuhan Allah. Dan kalau kita sambung dengan kerinduan Allah. Menurut Yohanes 1 ayat 12 dan 13 sampai 14 ini. Kerinduan Allah. Dikatakan setiap orang. Yang menerima firman. Menerima pribadi Yesus yang menjadi dewasa. Diberi kuasa untuk menjadi teknon. Tetapi itu bukannya final daripada rencana kehendak Bapa di sorga. Rencana kehendak Bapa di sorga adalah supaya saudara bisa memuat seluruh kepenuhan kealahan itu di dalam tubuh jasmani saudara. Kalau begitu, dari Yohanes 1 ayat 18 ini, kita telah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah. Yang melihat Allah Bapa. Yang ada di mana? Dialah yang mengekspresikannya. Berarti hanya huios saja. Status ataupun posisi rohani yang bisa memuat seluruh kepenuhan Allah di dalam dirinya. Mungkin saudara ragu. Penjelasan saya ini
belum pernah saudara dengar selama ini dalam hidup saudara. Saya ajak saudara untuk bisa melihat doanya Paulus. Mari kita lihat. Di Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal ketiga. Saya akan coba cari buat saudara. Oke, Efesus pasal yang ketiga. Ayat 18 dan 19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Kemudian dikatakan ini. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kalau Paulus berdoa bagi jemaat Efesus seperti itu, supaya mereka dipenuhi oleh seluruh kepenuhan Allah. Artinya bahwa segala kepenuhan Allah itu bisa berdiam dalam manusia dan agar Allah dapat mencapai rencana kehendaknya. Rencana kehendaknya itu, maka Allah tidak akan berhenti sekedar memperanakan hidup saudara. Saya ulangi, sekedar memperanakan hidup saudara. Dari saudara menjadi brepos, pais atau paidion. Menjadi teknon. Tidak. Karena Allah tahu. Hanya huios saja. Sama seperti Yesus disebut adalah putra Allah. Hanya mereka yang sama seperti Yesus dalam status keputraannya. Yaitu keputraan huios. Yang bisa menampung seluruh kepenuhan Allah berdiam dalam diri manusia. Doanya Paulus ini menyingkapkan pewahyuan buat saudara. Bahwa manusia bisa menampung, memuat segala kepenuhan Allah. Berdiam bukan nanti saat dia mati. Tapi berdiam di dalam tubuh jasmaninya ini. Dengan kata lain ketika dia masih hidup di dunia ini. Ini pewahyuan yang dahsyat. Allah punya rencana. Saya ulangi, saudara. Langkah baiknya saudara melihat dalam Efesus pasal 1. Terpujilah Allah ayat 3. Dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan telah kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Apa yang Allah miliki? Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, Allah di ayat 4-nya telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dikatakan telah memilih dan tidak pernah
dianulir, diralat. Kemudian dikatakan bercacat di hadapannya dalam kasih. Dalam kasih ia telah menentukan kita. Wow, ini luar biasa sekolah. Kita telah ditakdirkan itu, predestinated. Dalam King James Version, saudara bisa lihat tayangannya dalam King James Version ayat kelimanya. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula. Oleh Yesus Kristus. Dari semula. Itu rencana kehendaknya yang tidak pernah berubah. Untuk menjadi anak-anaknya. Di sini digunakan kata adalah Uiothesia. Ini karena gabungan daripada adoption atau diangkat, diperanakan menjadi anak-anak. Itu menggunakan kata dasar. Uiothesia itu adalah menunjuk kepada uios. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Allah tahu bagaimana dia bisa mencapai rencana kehendaknya yang sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Sebelum iblis jatuh ke dalam dosa. Sebelum manusia diciptakan dan akhirnya jatuh ke dalam dosa. Dia sudah memilih saudara dan saya. Dan dia sudah merencanakan. Dan itu disebut adalah rencana kehendaknya. Supaya saudara menjadi uios. Karena tanpa engkau mencapai kedewasaan sebagai putra-putra Allah. Yang disebut uios. Maka ayat 3. Yang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Segala apa yang Allah miliki. Keberadaan Allah juga. Tidak akan bisa putra Allah. Yang bukan uios ini. Akan menampung memuatnya. Hari ini. Sebelum kita memulai langkah lebih berikutnya. Kita akan flashback dulu. Kilas balik. Dari apa yang saya sudah sampaikan minggu-minggu yang lalu. Dengarkan baik-baik. Saudara bisa lihat. Termasuk segala berkat rohani di sini. Termasuk dia telah menentukan kita. Supaya kita juga menjadi uios. Sama seperti Kristus. Berarti termasuk juga kemuliaan. Oh my God. Ini luar biasa. Kemuliaan yang diberikannya kepada Yesus sebagai anak tunggal yang disebutkan tadi di Yohanes pasal yang pertama. Yohanes pasal yang pertama. Ayat 14. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan daripada seorang putra Allah uios. Ayat 14. Maka kapan saja saudara masih hidup di dunia ini. Saya ulangi sekali. Kapan saja saudara masih hidup di dunia ini. Dan saudara telah mencapai status posisi rohani sebagai putra Allah. Yang disebut uios. Maka kemuliaan. Saya katakan lagi. Kemuliaan yang sama. Apakah saudara sanggup untuk mendengarkan penjelasan saya ini? Kemuliaan yang sama. Yang dianugerahkan kepada Yesus. Sebagai putra tunggal Allah.
2000 tahun lalu. Itu juga dikaruniakan kepada saudara. Ketika engkau masih hidup. Bukan ketika engkau sudah meninggalkan dunia ini. Yohanes 17. Kita lihat di Yohanes 17. Ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku. Dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, Bapa dan Putra. Supaya dunia percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Ayat 22-nya. Kemuliaan yang mana? Yang kau berikan kepadaku. Yang engkau telah berikan kepadaku. Aku juga telah memberikannya. Wow. Supaya mereka menjadi satu. Sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan kau di dalam aku. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Dan bahwa engkau mengasihi mereka. Sama seperti engkau mengasihi aku. Bapa mengasihi Yesus sama seperti mengasihi yang lainnya. Murid-murid Yesus maksudnya di sini. Perhatikan ada hal yang janggal di sini. Yang mungkin perlu menghancurkan doktrin kepercayaanmu yang salah. Perhatikan baik-baik. Lihat ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, yang engkau telah berikan kepadaku. Tidakkah saudara sadar? Yohanes 17 ini Yesus menerima kemuliaan, telah menerima kemuliaan. Sebelum dia mati di Golgota. Sebelum dia bangkit. Sebelum dia naik ke surga dan duduk di tahta. Dia telah menerima kemuliaan. Dan yang luar biasa. Yang luar biasa. Yesus telah memberikan kepada para murid-muridnya. Kemuliaan yang dia miliki itu. Kemuliaan yang Bapa berikan itu. Kemuliaan yang Bapa miliki itu diberikan kepada Yesus. Lalu dia berikan langsung yang sama kepada murid-muridnya. Ini akan menghancurkan doktrin. Keyakinan saudara yang salah selama ini. Perhatikan kalimat selanjutnya. Ingat. Yesus pada waktu itu belum mati di Golgota. Dia sudah menerima kemuliaannya. Dan ingat pada waktu itu Yesus telah memberikannya kepada para muridnya. Dan ingat. Pada waktu itu. Petrus
belum menyangkal Yesus. Thomas masih percaya dan belum kabur. Pada waktu itu, kondisi murid-murid masih buruk. Tidak percaya. Menyangkal Yesus. Tidak mengakui Yesus. Tidak percaya pada firman. Tetapi betapa beraninya Yesus. Memberikan kemuliaan yang dia terima daripada Bapa. Itu adalah kemuliaannya Bapa. Memberikannya kepada murid-muridnya. Padahal murid-muridnya belum menyelesaikan destiny mereka. Yesus juga menerima kemuliaan itu. Padahal dia belum menyelesaikan destiny-nya. Dia diutus ke dunia ini. Ingat. Apa dasarnya Allah? Dia memberikan kemuliaannya. Saudara mungkin berpikir, para murid menerima kemuliaan yang sama yang dimiliki oleh Yesus dari Bapa. Setelah mereka mencapai bangsa-bangsa pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia. Tidak. Ini sesuatu yang harus benar-benar saudara pahami. Inilah jalan Tuhan. Inilah caranya dia. Cara Allah untuk menggenapkan rencana kehendaknya itu. Saya ingin saudara membuka dulu kitab Lukas. Lukas pasal yang Lukas pasal yang ke 3. Ayat yang ke-22. Yesus dibaptis. Ayat 21. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis. Dan ketika Yesus juga dibaptis. Dan sedang berdoa. Terbukalah langit. Dan turunlah Roh Kudus. Dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit. Perhatikan. Engkaulah anakku atau uyosku yang kukasihi. Kepadamulah aku berkenan. Ayat 23. Memberikan jawaban. Saya katakan ayat 23. Memberikan jawaban atas Yohanes 17 ayat 21-22 tadi. Perhatikan baik-baik. Ketika Yesus memulai pekerjaannya atau pelayanannya. Ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, dan seterusnya. Perhatikan baik-baik. Ketika di Sungai Yordan, Yesus belum memulai sedikit pun juga pekerjaan Bapa. Tetapi, dia sudah menjadi uyos. Dan dia telah menerima. Dia menerima kemuliaan dari Allah. Bukan karena apa yang dia telah berbuat. Tapi karena dia adalah putra Allah, Uyos itu. Menurut orang dunia. Kalau engkau selesai melakukan pekerjaanmu dan berhasil, baru aku kasihkan bonus atau hadiah dalam hal ini, dalam pemikiranmu, kemuliaan atau promosi. Tapi Allah berbeda dengan jalan dunia, seperti yang saudara pikirkan.
Di Lukas 3 ayat 22. Inilah anakku. Inilah Yosku yang kukasihi. Yang kepadanya aku berkenan. Aku menyukai. Engkau berpikir selama ini. Bahwa Allah menyukai ketika engkau melayani. Tapi apa yang menjadi dasar engkau melayani Tuhan. Itu yang menjadi penilaian. Itu yang menjadi kesukaan bagi Tuhan. Itu yang merupakan bukti dasar daripada Allah mengasihi kau. Bukan dari apa yang bisa kau berbuat. Bukan dari hebatnya pelayananmu. Lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Rame. Yesus juga menegur Marta. Karena Marta bukan hanya sibuk dengan apa yang dia mau berbuat pada Yesus. Pada kedatangan Yesus. Pada kesempatan yang tidak akan pernah akan terjadi lagi. Sibuk dan bahkan bukan hanya sibuk. Bikin heboh. Emang ini gadis heboh. Tapi Yesus memuji Maria. Dia mengambil posisi yang tidak akan diambil daripadanya. Karena posisi itu adalah cara Tuhan. Cara Allah Bapa. Untuk mengupgrade hidup saudara. Ke posisi puncak. Yang sesuai dengan rencana kehendaknya. Ini penting. Banyak orang terjebak. Saya ulangi. Banyak orang terjebak. Ketika dia lahir baru. Dia bukan mencari perkenanan. Tetapi dia berjalan. Dengan pandangannya sendiri. Dia mau lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dia mau lakukan apa yang disukai oleh Tuhan. Padahal itu berseberangan atau bertolak belakang dengan apa yang disukai oleh Tuhan. Lihat Yesus. Lihat pelayanannya. Mana yang lebih lama pelayanannya atau lihat kepribadiannya. Ingat 30 tahun. Itu adalah saat yang menentukan. Dan sejak saat itu. Seluruh kemuliaan Allah. Saya katakan seluruh kemuliaan Allah. Dianugerahkan. Kepada diri Yesus. Sekarang kau tahu. Betapa pentingnya diperanakan. Atau lahir dari Allah. Saya akan beritahu pada saudaraku. Hari ini satu pewahyuan yang dahsyat. Tentang penting yang kau lahir dari Allah. Mari saya ajak saudara bisa melihat. Selain kemuliaan, selain seluruh kepenuhan kealahan. Berdiam dalam diri tubuh jasmanimu. Dan selain kemuliaan juga. Dianugerahkan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Bapa kepada Yesus. Diberikan juga kepada hidup saudara. Selain itu. Ada sesuatu yang saya mau sampaikan kepada saudara. Dan ini adalah pewahyuan yang disingkapkan pada hidupmu. 1 Yohanes. 1 Yohanes 5 ayat 17 mulai. Sampai ayat 19. Semua kejahatan adalah dosa.
Tapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Saya pernah jelaskan ini tahun 2020. Tapi kita tidak ingin menyingkapkannya lagi. Kita tahu. Saya ulangi sekali lagi. Kita tahu. Bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya. Dia yang lahir dari Allah menunjuk kepada Yesus yang menjadi Kristus. Karena dialah yang dimaksudkan lahir dari Allah. Jadi dia menantang saudara. Rasul Yohanes menantang saudara dan saya. Mengingatkan saudara dengan saya. Menggugah, membangkitkan saudara. Kesadaran saudara. Bahwa tahukah setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Ini dimaksudkan bukannya Yesus saja. Tapi ini dimaksudkan saudara dan saya. Dikatakan. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya. Dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Mengapa? Dia yang lahir dari Allah. Sekarang duduk di tata di sorga. Melindunginya. Karena. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan. Tetapi setiap orang. Ini dimaksudkan juga 1 Yohanes 5 ayat 8. Setiap orang. Yang menerimanya. Menerima firman yang menjadi manusia. Firman yang akhirnya dari Yesus menjadi Kristus. Engkau terima firman yang mendewasakan itu. Dikatakan. Dia yang lahir dari Allah melindunginya itu. Dikatakan tetapi dia yang lahir dari Allah itu melindunginya. Dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Ayat 17-nya kembali lagi. Lihat pada tayangan. Semua kejahatan adalah dosa. Apa hubungannya dengan ayat 18? Iblis, si jahat itu, menjamah hidup saudara dengan membuat saudara jatuh dalam dosa. Dengan demikian, ayat ini memberikan penjelasan suatu pewahyuan yang dahsyat buat hidup saudara. Ketika engkau lahir dari Allah, saya katakan, ketika engkau lahir dari Allah, itu ketika engkau diperanakan oleh Allah, itu adalah saat, waktu, di mana iblis tidak bisa menjamah saudara lagi. Kita belum baca ayat 19-nya. Tapi perhatikan penjelasan saya dari 17-18 ini. Setiap orang yang lahir dari Allah. Dia tidak berbuat dosa. Dengan kata iblis tidak bisa menjamah dia. Dengan seluruh kekuatannya iblis tidak bisa menjamah dia. Menyentuh dia. Saudara merupakan menjadi film nyata yang ditonton di seluruh dunia dengan satu judul. The untouchable. Itulah hidup saudara. Tidak bisa teraih. Tidak bisa terjamah. Tidak bisa tersentuh. The untouchable. Saudara tahu kalau kita baca ayat 19 ini. Saudara bisa lihat. Bayangkan kengerian. Tapi saudara tetap aman. Iblis tidak bisa menjamah. Dengan seluruh kekuatannya. Dia tidak bisa menjamah hidup saudara. Ayat 18-nya. Kita tahu. Saudara pun harus tahu hari ini. Wahyuan ini menyingkapkan pada saudara-saudara tahu sekarang. Kalau engkau diperanakan oleh Allah atau dari Allah.
Si jahat tidak bisa menyentuh hidup saudara. You are the man of the untouchable. Kau adalah orang yang tidak bisa dijamah oleh si jahat. Ayat 19. Ayat 19 ini menyeramkan. Kita tahu, ini tahu yang kedua. Bahwa kita berasal dari Allah. Itu penting. Kemudian yang keduanya adalah kita tahu. Dikatakan di sini kata dan. Bahwa seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ayat 18 mengatakan walaupun seluruh dunia di bawah kuasa si jahat. Tetapi ayat 18 yang mengatakan. Lihat saudara pada tayangan. Si jahat tidak bisa menjamah. Siapa saja. Setiap orang yang lahir atau berasal dari Allah. Mengapa? Karena dia yang lahir dari Allah yang pertama. Yaitu yang sulung Kristus. Yesus menjadi Kristus itu. Melindunginya. Bukan karena, saya ulangi. Bukan karena Yesus memiliki pengalaman menghantam, melululantakkan iblis. Bukan karena Yesus memiliki pengalaman mengharing roh jahat dalam setiap kehidupan manusia yang dirasuk, yang ditemui oleh Yesus. Bukan karena itu. Tapi karena Yesus lahir dari Allah. Dan dia menjadi dewasa. Karena dia lahir dari Allah. Dan dia menjadi uyos. Iblis tidak bisa menjangkau hidup saudara. Itu sebabnya engkau harus hidup dengan jalan Tuhan. Sejak engkau mengalami lahir baru. Sejak engkau diperanakan oleh Allah atau dari Allah. Karena Alkitab mengatakan. Ketika engkau tumbuh dewasa. Menjadi uyos. Ketika engkau masih hidup di dunia ini. Lihat apa yang Allah Bapa lakukan. Melalui rohnya kepada Yesus setelah dia mengatakan bahwa ini adalah putra uyosku. Apa yang dilakukan oleh Allah Bapa melalui rohnya. Membuktikan bahwa iblis tidak bisa menjamah uyos. Itu sebabnya Yesus dicobai di padang gurun. Setelah 40 hari. 40 malam dia berpuasa. Dan iblis tidak bisa menjamah dia. Dia terbukti. Itu sebabnya Rasul Yohanes menulis. Buat saudara tentang pewahyuan itu. Kau harus tahu. Bahwa kau berasal dari Allah. Bahwa kau lahir dari Allah. Dan si jahat. Yang berkuasa atas seluruh dunia ini. Di bawah kekuasaan si jahat. Tidak bisa menjamah kau. Pertanyaan kita sekarang. Sebenarnya tujuan Allah. Apa tujuan Allah? Memperanakan saudara. Dengan menaruh benihnya. Bukan dari sperma manusia. Menaruh benihnya. Di dalam hidup saudara.
Sehingga kau mengalami lahir baru. Terus bertumbuh. Mengapa? Apa tujuannya Allah? Memperanakan hidup saudara dengan cara seperti itu. Kita kembali lagi saudara. Dalam Efesus pasal yang 1. Ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Lihat ayat keempat dan kelima. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Luar biasa sekali apa yang Allah kata. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Dia punya tujuan. Rencana kehendaknya adalah, tujuan rencana kehendaknya adalah menjadikan saudara anak-anaknya. Menjadikan saudara adalah anak-anaknya yang disebut uyos-uyosnya. Dan itu adalah bukan dipengaruhi oleh apa yang dia telah ketahui. Kemudian, bahwa iblis jatuh. Lalu kemudian manusia jatuh dalam dosa. Tidak dipengaruhi. Walaupun dia tahu manusia akan jatuh. Walaupun dia tahu iblis memberontak. Jatuh ke dalam dosa. Dia tahu semuanya itu. Tetapi itu dia tidak dipengaruhi oleh apa yang akan terjadi. Dia tidak dipengaruhi oleh usul ataupun melihat kondisi manusia pada akhirnya seperti apa. Dia tidak dipengaruhi. Itu terjadi tetap bagi dia adalah itu adalah rencana kehendaknya dan dia tahu itu harus tercapai. Dia sebutkan di sini adalah yang disebut dengan sesuai dengan kerelaan ataupun kemauannya sendiri. Itulah yang dia mau. Banyak di antara saudara dipengaruhi oleh ketakutan akan masa yang akan datang. Sehingga engkau berubah. Kekhawatiran muncul karena engkau belum tahu apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Lihat apa yang Allah rencanakan. Itu disebut dengan rencana kehendaknya. Dia tahu bahwa manusia akan jatuh dalam dosa. Dia tahu bahwa manusia akan makin bertambah jahat. Dia tahu. Tetapi itu sudah menjadi rencana kehendaknya. Menurut kerelaan kehendaknya dikatakan. Tidak dipengaruhi oleh para malaikat. Tidak dipengaruhi oleh apa yang dia tahu di masa yang akan datang. Tidak dipengaruhi. Tidakkah engkau menganggap dirimu dahsyat? Kalau Allah memilih engkau. Saya ulang, kalau Allah memilih engkau. Bukan berdasarkan keadaanmu nanti. Tapi dia memilih engkau. Bahkan menentukan kau. Mentakdirkan. Menjadi ketentuan. Bahwa engkau akan menjadi uyos. Uyas. Dikatakan oleh Yesus Kristus. Wow. Ini luar biasa sekali. Allah tidak peduli apa status jabatanmu di dalam pelayanan. Allah tidak peduli. Kalau engkau termasuk yang dipilih oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Allah hanya peduli. Dia akan bekerja. Dia akan habis-habisan. Dan tidak ada yang bisa menghentikan dia.
Saya ulangi, tidak ada yang bisa menghentikan dia. Termasuk iblis yang memberontak. Untuk mencapai Efesus 1 ayat 5. Yaitu rencana kehendaknya. Saudara bisa lihat di 1 Yohanes 5 tadi. 1 Yohanes 5. Lihat. Iblis mengepung hidup saudara. Karena seluruh dunia berada di bawah kuasanya. Dan saudara hidup dengan tubuh jasmani. Berarti harus hidup di dunia. Yang di bawah kekuasaan si jahat. Yang mengepung. Lihat siapa yang dahsyat. Allahkah dengan rencana kehendaknya itu dahsyat bekerja dalam hidup saudara? Ya. Lihat ayat 18. Tayangkan. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tapi dia yang lahir dari Allah melindunginya. Dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Betapa dahsyatnya kehidupan seperti ini, saudara. Sebelum saya akan lanjutkan di minggu-minggu akan datang. Mari kita buka dulu. Mengapa Yesus dikatakan di sini di ayat 5-nya dikatakan tadi di Efesus 1 ayat 5-nya oleh Yesus Kristus. Mengapa di sini disebutkan di ayat 18 1 Yohanes 5 ayat 18-nya? Saudara lihat pada tayangan. Tapi dia yang lahir dari Allah. Yesus yang pertama yang sulung. Melindunginya. Saya mengajak engkau untuk membuka sebelum kita berdoa. Ibrani pasal yang kedua. Saya akan jelaskan lagi di hari-hari yang akan datang. Mengapa dia disebut yang sulung? Mengapa Efesus 1 ayat 5 mengatakan rencana kehendak Allah untuk menjadikan saudara yang dipilih oleh Allah. Itu menjadi anak-anak yang menjadi ujas oleh Yesus Kristus. Oleh apa? Oleh kehidupannya dia. Apa kehidupan dia? Menjadikan saudara. Saya ulangi, menjadikan saudara. Uyos. Sehingga tercapailah tujuan rencana kehendaknya Allah itu. Yang sebelum dunia ini dijadikan. Tercapai. Banyak dan antara kehidupan gereja. Dia hanya ingin mencapai rencana Allah di dunia ini setelah manusia jatuh dalam dosa. Beritakan Injil kepada segala macam. Bukan itu rencana agung Allah. Rencana agung Allah adalah membawa saudara. Rencana kehendaknya adalah membawa saudara menjadi uyos. Putra-putra Allah sama seperti Yesus. Mari kita lihat. Ibrani 2 ayat 9. Tetapi dia, Yesus, yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan. Mengapa Paulus mengatakan kita lihat? Jadi arti kata engkau harus memandang dia secara jasmani. Bukan secara roh. Bukan di sesuatu yang tidak bisa dilihat. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut. Rupanya ini penyebabnya. Penderitaan menuju kematiannya Yesus. Saya ulangi, penderitaan karena penderitaan yang dialami oleh Yesus dan akhirnya menuju kepada kematian. Itu membuat dia sedikit lebih rendah dari para malaikat.
Karena malaikat tidak pernah mengalami kematian. Karena dia adalah makhluk roh. Dia tidak pernah mengalami kematian. Kemudian di sini dikatakan, penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan, dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah, kemampuan Allah saja, ia mengalami maut, mengalami kematian bagi semua manusia. Jadi kematiannya Yesus itu yang dinilai adalah sedikit lebih rendah kondisi dia daripada para malaikat. Ibrani 2 ayat 10. Sebab memang, sebelum kita berdoa, saya akan membuat saudara bergairah akan pewahyuan ini. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, memang sesuai dengan keadaan Sang Pencipta, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Lihat ayat 9. Dia direndahkan lebih rendah dan sedikit. Lebih rendah daripada malaikat. Dia menderita maut. Bahkan ayat 10-nya dikatakan. Dia mengalami penderitaan untuk keselamatan yang lain. Perhatikan baik-baik. Ini adalah pewahyuan yang harus kau terima. Saya katakan kau harus terima. Mengapa Yesus disebut yang sulung? Dia disebut yang sulung. Bukan hanya karena dia mati untuk dosa-dosamu. Bukan hanya karena dia bangkit untuk mengalahkan, mematahkan kuasa maut. Bukan hanya itu. Tapi lihat. Saya katakan. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam kitab Ibrani ini. Yaitu supaya Allah membawa banyak orang kepada kemuliaan. Dan Yesus, kalau kau baca dan Yesus, dalam King James Version, saudara lihat dalam tayangannya. Di sini dikatakan bukan memimpin banyak orang. Dan Yesus, di sini dikatakan to make the captain. Yesus menjadi kapten. Kapten keselamatan. Saya ingin saudara memahami apa yang saya mau sampaikan ini adalah pewahyuan yang penting buat hidup saudara. Dikatakan, lihat, for it became him, for whom are all things, and by whom are all things, in bringing many sons unto glory. Jadi ada beberapa hal yang terhilang
Di dalam Alkitab bahasa Indonesiamu. Kalau dikatakan di sini, di ayat 10-nya ini. Kalau dalam King James Version ini. Yaitu supaya Allah membawa bukan banyak orang. Tapi membawa banyak sons. Di sini sonsnya digunakan kata G5207 adalah Uios. Jadi kematian Yesus, kebangkitan Yesus, bukan hanya menghapus dosa, membayar dosa saudara. Bukan hanya mematahkan kuasa maut. Sehingga maut tidak lagi menjadi hal yang menakutkan. Hancur kuasa maut. Kematian telah dikalahkan. Maut telah dikalahkan. Bukan hanya itu. Tetapi dia menjadi captain. Dan dikatakan. Dia menjadi captain keselamatan. Dia menyempurnakan posisinya. Disebut menjadi captain keselamatan. Bukan karena hanya dia menghapus dosa manusia oleh kematiannya. Bukan hanya karena dia oleh kebangkitannya mematahkan kuasa maut. Tapi dia menjadi captain keselamatan. Disempurnakan. Karena dia juga membawa Uios kepada kemuliaan atau menerima kemuliaan ketika masih hidup di dunia ini. Bukan ketika di surga nanti. Ini dahsyat sekali saudara. Itulah tujuan rencana kehendaknya Allah. Tujuan rencana kehendaknya Allah bagi hidup saudara. Kemuliaan Allah dianugerahkan. Dan di dalam kemuliaan itu kemenangan mutlak. Bukan hanya kemenangan mutlak terhadap iblis. Kemenangan mutlak. Dalam perjalanan rohani saudara. Mencapai destiny. Jadi saudara lihat. Allah tahu bagaimana caranya agar kemuliaannya dia dianugerahkan menjadi milik manusia yang hanya ciptaan dia. Seluruh kemuliaannya Allah. Sama seperti pernyataan Yesus kepada Filipus. Kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Karena aku yang mengekspresikan kemuliaannya Bapa. Karena aku yang mengekspresikan seluruh keberadaannya Bapa. Seluruh yang Bapa miliki, aku bisa ekspresikan. Siapa yang bisa mengekspresikan itu? Dan ingat itu perkataan dia ketika dia masih ada di dunia ini. Kepada muridnya yang bernama Filipus. Ketika dia masih memiliki tubuh jasmani. Dia katakan itu. Dia bisa mengekspresikan kemuliaan Bapa. Dia bisa mengekspresikan kemuliaan Bapa seutuhnya. Karena hanya Uios saja yang bisa memuat, menampung seluruh kepenuhan kealahan di dalam tubuh jasmaninya. Meskipun dia adalah manusia ciptaan Allah. Wah, saudara, saya yakin rohmu menyala-nyala mendengarkan apa yang saya sampaikan ini. Kau harus tahu. Rasul Yohanes menulis mengatakan, kita harus tahu. Dia yang lahir dari Allah melindunginya.
Meskipun seluruh dunia di bawah kekuatan kuasa si jahat. Tapi saudara bisa lihat. Meskipun seluruh dunia di bawah kekuasaan si jahat. Mana yang lebih berkuasa? Mana yang lebih kuat? Allah yang bekerja dalam hidupmu. Untuk mewujudkan rencana kehendaknya melalui hidup saudara. Atau iblis yang sudah mengepung kehidupanmu. Dengan semua sistem dunia. Keyakinan dunia. Keinginan dunia. Semua keinginan. Tapi engkau tetap bisa menang. Mengapa? Karena kemuliaan itu. Kemuliaan kemenangan itu. Tidak Allah anugerahkan. Ketika engkau berhasil. Ketika engkau sampai destiny. Paulus mengatakan mahkota telah tersedia. Bukan dikatakan kemuliaan. Tapi kemuliaan itu. Sudah engkau terima. Dan itu menyebabkan. Si jahat. Tidak bisa menjamah engkau. Allah telah tahu. Kalau engkau hidup. Sesuai dengan jalan. Rencana kehendaknya itu. Allah tahu. Kau akan sukses. Itu sebabnya keyakinan Allah. Diletakkan. Didasarkan. Karena dia tahu kau hidup menurut jalannya Tuhan. Jalan rencana kehendaknya. Yang agung. Rencana kehendaknya yang agung sepanjang masa itu. Sudahkah engkau tahu bahwa engkau lahir dari Allah? Amin. Terima kasih untuk pewahyuan yang kau berikan kepada kami. Membuat langkah hidup kami makin jelas dan makin nyata. Kami tahu bahwa kami akan mencapai garis akhir. Bapak terima kasih untuk pewahyuan. Pewahyuan itu menyingkapkan kekuatan yang bekerja di dalam hidup kami. Sehingga kekuatan itu ataupun kuasa itu didasarkan karena kami tahu. Terima kasih. Karena kuasa itu bekerja. Lebih dahsyat dari semua kuasa. Ataupun kekuatan-kekuatan yang ada di dunia ini. Yang berupaya untuk menggagalkan. Bahkan mengaborsi. Mensabotase. Perjalanan kami mencapai destiny. Bapak hamba berdoa supaya pewahyuan ini itu bukan hanya terimpartasi, tetapi diberilah anugerah melalui roh pengertian sehingga itu menjadi hikmat, terwujud, menjadi keyakinan yang kuat. Menjadi suatu kekuatan yang dimiliki oleh Allah. Dan sekarang dimiliki di dalam tubuh jasmani kami. Bagi mereka yang telah terimpartasi pewahyuan itu. Sehingga mereka berjalan bukan terbungkuk-bungkuk. Mereka berjalan bukan tertati-tati. Mereka berjalan bukannya sangat lambat. Tetapi mereka berjalan dengan kecepatan. Mereka berjalan dengan kekuatan. Dan sehingga tepat pada waktu yang telah engkau tetapkan. Mereka mencapai tujuan daripada rencana kehendakmu itu. Ketika mereka hidup di dunia ini. Bapa terima kasih. Apa yang bekerja dalam hidup kami pada saat ini. Kami tahu Tuhan. Betapa dahsyatnya engkau bekerja dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk penyingkapan. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih karena ini
keluar dari mulutmu sendiri Tuhan. Dan kami terima saat ini demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.